Hai Nov. Hai Chef. Wih, ada kentang nih. Iya dong. Mau ngapain nih? Mau ditanam? Enggak dong. Oh enggak. Mau kita masak Chef. Oke. Di sini aku lihat ada bahan-bahannya. Ada butter, keju. Nah, daripada Chef Krim. mikir-mikir gitu, mendingan kita sapa Sobat Veggie dulu. Iya. Oke deh. Halo Sobat Veggie, balik lagi di Vegetarian Kitchen. Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya Nov ya. Benar banget. Nah, hari ini kita pastinya mau berbagi resep hits dan viral nih ya Chef. Betul Dan pastinya gampang banget buat Sobat Veggie coba di rumah. Nah, balik lagi. Tadi kan mau bikin hidangan makan kentang. Iya. Apa kira-kira yang akan Nova buat hari ini? Aku mau buat potato au gratin. Langsung aja kita buat. Boleh Chef? Yuk. Jadi kita ngapain dulu, Nov? Jadi pertama-tama kita mau nge-slice si potetonya. Oke, berarti kita akan butuh mandolin Dan bowl dan juga ya. mangkok ya. Oke Chef. Nah di sini kita pakai mandolin atau slicer ya ini Chef. Betul banget, dan kebetulan di sini Nova kayaknya pakai kentangnya yang sudah dikupas. Iya benar. Tapi kalau memang Sobat Veggie mau pakai kulitnya pun juga nggak ada masalah Iya. ya. Karena di dalam kulitnya kentang itu banyak sekali mineralnya. Iya. Nah ini yang terakhir ya Nov, Iya, untuk Chef. kentangnya berarti sudah semuanya di slice dengan sempurna. Habis ini kita mau bikin Sausnya Chef. saus untuk kita merekatkan si kentangnya itu ya. Oke. Nah ini udah nih Chef. Jadi kurang lebih seperti ini ya Sobat Veggie. Ya udah sekarang kita bikin sausnya dulu ya Chef. Oke, yuk kita siapkan Yuk. dulu alat-alat. Oke Chef, alatnya udah siap nih. Nah sekarang pertama-tama kita mau memarin si bawang putihnya dulu. Jadi rasanya juga keluar ya. Iya bener banget. Wah, Oke. ayo kita mulai. Jadi kita cukup memarkan aja ya. Nov. Memarkan aja semuanya. Nggak perlu di slice atau mungkin kalau mau di slice juga boleh. Oke Chef, ini udah kegeprek semua. Nah sekarang kita mulai lelehin butternya. High heat atau panas yang tinggi. Jadi memang sengaja banget kita pasang panas yang tinggi untuk si butter ini selain meleleh tapi ada busanya biasanya. Itu adalah typical French style ya. Nah, Bener Chef. oke, langsung dimasukkan. Nah ini kita masukkan butter. Biarkan saja. Lihat dia mulai meleleh tapi dia juga mulai akan foaming biasanya. Sudah foaming ya, Nov? Iya. Sudah meleleh sempurna, kita kecilkan apinya. Kemudian kita akan masukin, nih saya bantu ya. Oke boleh Chef. Untuk bawang putihnya kita masukin semua seperti ini. Jadi kita pengen ada rasa bawang putih di butternya tadi. Biarin dia termasak perlahan sampai bawang putih ini terinfuse Iya. sempurna dengan si butternya. Tapi jangan sampai dia coklat ya Chef. Oke Chef, nih udah mulai mateng. Ya. Tapi nggak terlalu mateng. Jadi intinya kita nggak boleh bikin ini sampai kecoklatan Iya. warnanya. Jadi sama seperti kita bikin yang namanya aglio olio. Ya, itu juga kan dia artinya garlic in oil, aglio olio Iya. itu. Berarti dia hanya mau ada cita rasa si bawang putihnya. Nah, ini kalau ini kita akan masukkan Tepung. tepungnya ya. Jadi kita akan membuat seperti membuat roux tapi Iya. sudah ada infuse dari bawang putihnya. putihnya. Oke, ini kita masak sampai tepungnya harus mateng ya Chef. Betul. Soalnya kalau misalnya nggak mateng nanti jadi langu. Betul banget. Caranya gimana sih tahu tepungnya sudah matang atau belum? Ya harus dicoba ya, di Iya. tasting biasanya. Atau biasanya dari aromanya juga keluar, oh sudah wangi nih, beda. Kalau misalnya tepung yang baru masuk, biasanya dia masih belum keluar tuh aroma dari apa gandumnya tuh ya. Benar. Nah, ini udah boleh ya Chef, kita Boleh. masukin susu perlahan-lahan. Kita masukkan susunya. Boleh Chef bantu? Ya. Nah Chef, udah mulai mengental nih. Bechamelnya sudah jadi ya, bechamel garlic ya, ayolah. Nah, Kemudian kita sekarang- tambahkan krim. Masukkan krim ya. Tambahkan krim. Ini kalau sudah masuk krim, kita masaknya jangan terlalu lama supaya nanti
fatnya tidak misah ya antara fat dan juga liquidnya. Benar banget. Oke, chef nih. Udah boiling nih, dia udah mendidih ya. Sudah ada bubblingnya, berarti kita tinggal sekarang kita kasih seasoning. Bumbui ya dengan merica dan garam. Hati-hati, kita akan ada memberikan keju nanti ya. Iya. Jangan sampai dia terlalu asin juga. Oke, kita aduk lagi. Oke, ini blendernya udah siap. Kita langsung aja ya, chef. Kita masukkan semuanya. Kita masukkan. Tuh. Oke. Oke, langsung kita blend ya, chef. Ya. Oke, udah halus ya, chef. Iya, kemudian ini kita mau tuangkan ke dalam wadah ya. Ini kita langsung aja ya, chef. Buat layer pertama, kita kasih dulu sedikit sausnya. Ya, jadi dia nggak kering ya, Nov ya? Iya, benar banget. Oke, sekarang kita susun. Susun rapih aja ya. Oke, ini layer pertama udah nih, chef. Nah, di atas kentangnya lagi kita tuangkan krimnya lagi, sausnya lagi. Udah di layer sama keju juga ya, chef? Ya. Kita susun lagi kentangnya dan diulang terus seperti itu. Mungkin nanti di sini bisa disisakan ya sobat veggie untuk bagian yang paling atas. Ketika kentangnya sudah memenuhi si loyangnya ini, jangan diberikan dulu kejunya. Karena nanti kita akan tutup dengan aluminium foil. Tujuannya karena kita akan panggang dalam waktu yang cukup lama, sekitar 45 menit. Itu supaya nanti bagian atasnya tidak keburu coklat dan keburu gosong nantinya sebelum bagian dalamnya matang ya. Nanti kalau sudah selesai baru kita akan berikan keju untuk kita browning bagian atasnya. Oke. Diulangi lagi prosesnya. Timpa sausnya lagi. Oke, chef, kentangnya udah habis nih. Dan layer terakhir juga perlu diingat ya sobat veggie, jangan dikasih keju ya. Jangan dikasih keju Jason. Oke, nah ini udah. Sekarang kita mau tutup dengan aluminium foil dulu. Sekarang kita tutup aja. Kita tutup, pastikan dia sudah kedap semuanya. Oke, cukup. Nah, ini sekarang kita panggang. Kita panggang di suhu 160 derajat selama 45 menit. Oke. Oke, chef. Nah, menu aku kan udah hampir selesai nih. Ya. Sambil menunggu mungkin lanjut menu chef Jason kali ya? Boleh juga ya. Oke, kita akan siapkan dulu bahan-bahannya.
Nah, Sobat Veggie, kembali lagi kita sekarang di menu yang kedua. Nah, Chef, aku penasaran banget nih. Chef mau bikin apa sih? Kita mau bikin yang namanya mochi. Oh. Tapi mochinya bukan mochi yang mochi-mochi dingin. Oh, mochi apa tuh? Jadi mochinya nanti kita akan bikin seperti custard base, terus kita akan panggang dia. Ya udah Chef, yuk langsung aja Ya, kita buat langsung Chef. buat. Nah, kita akan bikin ganasnya dulu karena Oke, kita mau dia gimana? ngeset. Mungkin di sini kita akan benmeri dan kita akan chop dulu sebentar. Nah, kita sudah siapkan di sini ada pancinya. Terus kita akan panaskan krimnya nih, Nov. Oke, Nov, ini krimnya sudah mulai panas. Kita bisa masukkan coklatnya langsung ke dalam sini. Oke, ini Nov sudah meleleh sempurna coklatnya. Sekarang kita bisa masukkan dulu kacang mede. Nah, langsung aja kita masukkan seperti ini. Wow. Terus kemudian kita aduk-aduk. Oke, Nov, ini sudah tercampur rata antara kacang dan juga coklat dan juga krimnya. Sekarang di sini saya sudah siapkan wadah ya yang sudah saya berikan plastik wrap. Nah, ini kita akan tuang ke dalam sini lalu kita akan cetak nih, Nov. Oke, berarti dicetak di situ ya, Chef. Betul sekali. Nanti kita potong-potong habis itu ya. Betul sekali. Tuh, jadi kita bikin dia agak sedikit tebal ya. Untuk mengimbangi si mochinya nanti. Oke, Nov, sekarang kita akan buat si mochinya. Oke, ya. Chef. Tadi saya bilang kan ini seperti custard. Jadi kita hanya butuh di sini ada kuning telur. Mungkin di sini Nova boleh bantu pisahkan. Boleh, Chef. Oke. Nah, kemudian ini kita akan pecahkan seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan di sini ada gula pasir. Kita aduk biasa dulu. Ya. Kemudian kita bisa tambahkan di sini ada pati jagung. Jadi pastikan ini kita aduk rata terlebih dahulu. Nah, Nova boleh masukkan susunya sedikit-sedikit saja dulu, Nova. Berarti ini api nggak nyala ya, Chef? Belum nyala dulu. Nah, oke, aduk-aduk. Oke, boleh teruskan, Nova. Oke. Nah, ini kalau sudah tercampur semua bahan-bahannya, kita akan panaskan dengan api sedang ya. Oke, ini sudah mengental ya, Nov, tuh Iya, nih, Chef. custardnya. Kemudian ini kita bisa tambahkan vanilla ekstrak ya, supaya dia ada rasanya dan juga tidak bau amis. Ini opsional atau enggak, Chef? Ini opsional. Opsional. Oke, kita akan masak dia sampai mendidih sedikit lagi. Tuh ya, sudah mulai bubbling. Wanginya udah keluar banget nih, Chef. Nah, Nov, ini sudah mendidih ya si custardnya atau mochinya. Kemudian kita matikan apinya. Oke. Terus di sini juga saya sudah siapkan wadah yang sudah diberikan plastik wrap juga nih, sama seperti yang ganas tadi, supaya mudah dikeluarkan. Ini kita akan tuang ke dalam wadahnya. Nah, Chef, nih potato au gratin aku udah jadi nih. Cuman, matang. iya, masih ada satu lagi yang kurangnya. Kita belum nambahin keju tadi Belum ya. nambahin keju. Bagian atasnya supaya warnanya nanti semakin cantik ya. Benar. Ini tadi juga udah aku buka aluminium foilnya. Nah, habis ini kita tambahin keju, terus kita bake lagi, Chef. Kita akan panggang lagi sebentar ya, kurang lebih 10 menit mungkin ya. Benar, Chef.
dengan suhu di 190 derajat. Jadi kita hanya mau mendapatkan warna di bagian permukaan si potato gratangnya. Nah, ini udah nih chef. Sekarang kita lanjut panggang lagi ya. Kita panggang suhunya tadi. Suhu 190 derajat 10 menit. Ya. Nah, Sobat Veggie, potato au gratangnya udah jadi nih chef. Langsung aja kita cicip ya Nov ya. Ayo chef, aku udah gak sabar banget. Sebagai pecinta keju, ini harusnya nikmat banget sih. Pelan-pelan. Ini creamy banget, cheesy ya. Iya. Padahal ini simple banget ya chef. Tapi, aduh aku nggak nyangka seenak ini sih. Oke, jangan lupa steaknya. Mungkin kita ada steak tempe waktu itu juga cocok ya dengan ini ya. Bener banget. Terus ada saladnya, mixed with everything. Ini cocok sih, ya bener. Oke, kayaknya nanti tinggal cobain yang punya saya ya Nov ya. Bener chef. Aku juga nggak sabar sih itu. Oke Nov, kita lanjutkan. Tadi ini adalah mochi kita yang sudah didinginkan dan dia sudah ngeset. Ini bisa kita potong-potong terlebih dahulu ya. Jadi ini akan saya trimming dulu bagian pinggirnya. Ya, pelan-pelan saja. Tuh ya. Dia sama seperti custard. Jadi kenyal Nov. Nah, itu. Ini juga bagian sini akan saya buang. Terus bagian atasnya juga akan saya trimming. Dan bagian bawahnya juga akan trimming. Oke, nah ini akan saya potong kotak-kotak. Kurang lebih ukurannya kita bikin 3. Ini menyesuaikan aja ya chef. Ya. Nah, ini yang sudah dipotong ini kita bisa pindahkan ke dalam loyang yang sudah kita berikan Baking paper. baking paper. Oke, ini kita bisa susun seperti ini. Nah, di sini ada kuning telur nih chef. Ini buat Ya. apa kuning telurnya chef? Nanti kita akan oles di permukaannya. Setelah ini kita akan panggang di dalam oven selama kurang lebih 15 menit dengan suhu 160 derajat Celcius. Oke, Nov, ini sudah kita pindahkan ke atas loyang. Lalu ini kita akan oleskan dengan kuning telur ya. Oke. Supaya nanti ada sedikit golden brownnya di bagian permukaannya. Oke, ini kita olesin. Nah, sudah semua ya Nov. Yes, chef. Ini sekarang kita akan panggang di dalam oven dengan suhu 160 derajat Celcius selama kurang lebih 15-20 menit. Oke. Ya. Oke, kita masukkan. Oke, ini dia Nov,
tadi mochinya sudah kita panggang ya. Cantik banget nih chef. Sudah cantik warnanya, dan ini tadi ganasnya juga sudah kita potong dan ini siap untuk kita tusuk. Nah, tadi ganasnya juga sudah saya tambahkan taburan kacang medenya lagi. Cuman di sini mungkin saya akan tambahkan sedikit ada icing sugar ya. Icing sugar. Gula halus. Jadi di sini mungkin kita bisa tambahkan sedikit. Nah, ini kita akan tusuk. Ya. Sebelumnya pakai hand glove dulu kali ya, chef. Nah, boleh tuh. Oke. Ya. Di sini kita sebelah. Nova mau bantu menusuk. Oke, nanti aku bantu tusuk juga. Oke, kemudian kita akan tusuk kembali dengan mochinya ini ya. Wow, warnanya bagus banget, chef. Nah, tuh ya. Kita bisa sandingkan. Kita bikin lagi ya. Oke, saat ini kita akan mencoba si mochi skewer kita nih, No. Iya. Kita coba. Wow. Rasanya surprise banget ya, chef. Aku nggak menyangka tekstur yang bakalan begini sih. Jadi luarnya chewy, dalamnya soft ya. Dalamnya soft, bener banget. Nah, ini kita makan sama si kita punya coklat ganasnya ya. Nah, Sobat Veggie, kedua menu sudah kita sajikan. Bener banget, chef. Dan jangan lupa untuk wajib banget untuk di-recook di rumah Karena udah ya. gampang banget ya, chef. Betul banget. Dan terima kasih sudah menyaksikan Vegetarian Kitchen pada episode kali ini. Jangan lupa untuk follow dan juga subscribe Instagram dan YouTube @vegetariankitchen.tv. Dan saksikan juga konten-konten inspiratif dan menenangkan hati hanya di platform The Plus. Saya Jason. Saya Nova. Tetap saksikan Vegetarian Kitchen. Dan nantikan resep-resep berikutnya. Dadah! Enak banget ya, jadi ini satu rumah. Terus tadi ketemu si ganasnya itu. Perpaduannya